الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعاملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para guru-guru yang kami muliakan, Tunku Imam Syekh dan BKM pengurus Masjid Agung Pidijaya yang dirahmati oleh Allah dan jamaah Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat khatib memasuki masjid ini, banyak melihat di antara jamaah yang sudah memenuhi masjid ini kendati belum terdengar suara panggilan untuk meraih kesuksesan. Karena itu merupakan sebuah yang dinamakan dengan halawatul iman, nikmatnya iman. Mereka-mereka yang menanti panggilan tersebut di dalam masjid dikarenakan mereka mengetahui fadilah hari yang dinamakan oleh baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidul Ayyam, yaitu penghulu dari sepekan, yaitu hari Jumat. Ini adalah sebuah nikmat yang dimiliki oleh para jamaah. Berada di masjid ini kendati belum mendengarkan suara panggilan azan dan mereka sambil berzikir mengingat Allah. Ini adalah sebuah nikmat iman. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di dalam Sunan Baihaqi menjelaskan bahwasanya apa yang harus kita lakukan pada hari Sayyidul Ayyam ini. Hari ini adalah hari yang mulia, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena ada malaikat as-sayyahin yang mutar balik akan mencatat setiap orang-orang yang berselawat. Dan Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya orang yang paling dekat denganku nanti di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena kita di dunia tidak lahir pada dan tidak hidup pada saat Rasulullah SAW hidup. Maka kerinduan tersebut bisa kita tuangkan, bisa kita lupaskan melalui berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Kelak pada saat nanti hari dibangkitkan, semua manusia akan mencari satu sosok manusia. Bayangkan, mulai dari pertama Nabi Adam sampai dengan hari akhirat, mereka semua akan meminta syafaat kepada seorang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan bagaimana potret umat Nabi Muhammad SAW. Itulah gambaran kita hari ini. Menyehana gambar lagi nya berarti tanyakan umat Nabi Muhammad. Menyekan lagi ayat yang gebegahnya berarti tanyakan mewakili dari umat Nabi Muhammad. Dan ayat ini merupakan ayat yang paling, surat ini adalah surat yang paling suka dibaca oleh baginda Rasulullah. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Mafatihul Ghaib, beliau menjelaskan di juz 28 halaman 92. Beliau menjelaskan bahwasanya
Allah tidak pernah memanggil Rasulullah Muhammad kecuali dinobatkan sebagai Rasul. Berbeda dengan memanggil para nabi-nabi yang lain. Pada saat Allah memanggil Nabi Adam, Allah akan memanggil directly, secara langsung memanggil namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di dalam surga. Begitu juga pada saat Allah memanggil Nabi Nuh, maka Allah memanggil, Ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukan dari golonganmu. Hal yang sama untuk semua nabi-nabi yang lain, Allah memanggil mereka dengan namanya, tidak dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad itu adalah kekasihnya, makhluk yang paling dicintainya. Maka setiap panggilan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dinobatkan sebagai predikatnya sebagai rasul. Di dalam surat Ali Imran 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu bukanlah manusia biasa, akan tapi dia itu adalah rasul. Lihat bagaimana Allah memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyandingkan nama Nabi Muhammad dengan predikatnya sebagai rasul. Di dalam surat Ahzab ayat 40 Allah berfirman, "Wa ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum." Nabi Muhammad itu bukan sekedar ayah seorang dari antara kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu adalah rasul penutup dan rasul Allah. Begitulah Allah memperumpamakan, memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dengan apa kita muliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita harus bisa menjadi umatnya, umat yang terbaik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang membersamainya. Coba lihat konsep kebersamaan. Dan ini ditunjukkan pada saat kita membuka buku-buku tarikh al-Islam, hadaratul Islam. Konsep ma'iyah itu memang ditunjukkan oleh para sahabat semuanya. Mereka membersamai Rasul itu tanpa ada alasan apapun untuk tidak bersama Rasul. Salah satu kisah, pada saat terjadi perang Badar. Maka pada saat itu Rasul melakukan perjalanan dari Madinah ke Badar itu sejarak 160 km. Dan Rasul mempunyai perjanjian di dalam kota Madinah. Orang-orang Ansar harus membantu orang-orang Muhajirin. Orang-orang Yahudi harus membantu orang-orang Muhajirin. Tapi di luar kota Madinah maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membantu Rasulullah. Pada saat terjadi perang Badar, semua orang mengatakan, orang-orang Muhajirin, Abu Bakar, Umar, semua mengatakan bahwasanya kami akan bersamamu wahai Rasulullah. Kami akan berperang melaluimu wahai Rasul. Hadirin yang dirahmati Allah. Berapa sebenarnya jumlah orang-orang Muhajirin pada saat mereka hijrah ke Madinah? Jumlah mereka tidak lebih dari 81 orang. Sangat sedikit. 80 saro. Leblah dong gedakwah di Mekah. Nah yang tamang Islam 80 saro. Sedangkan pasukan Badar itu 317 orang. Lebih separuh itu adalah orang-orang Ansar. Maka Rasul selalu menanyakan, ada lagi yang memberikan pendapat? Ada lagi yang memberikan pendapat? Maka pada saat itu berdirilah Sa'ad bin Mu'az, seorang anak muda yang hanya masuk Islam selama 8 tahun. 8 tahun dalam Islam, tapi waktu meninggal arsy Allah bergetar. Ihtazzat arsyur Rahman. Bayangkan 8 tahun sagai dalam Islam, tapi waktu meninggal goyan mugok-gok arsy Allah. Apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'az? Walladzi ba'atsaka bil haqq. Ya Allah, demi Allah yang telah mengutusmu dengan benar. Ini ingin menunjukkan konsep ma'iyah, kebersamaan. Dia mewakili orang-orang Ansar dan dia berdiri mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq. Law ista'radta hadzal bahr fa khadadtahu la khadadnahu ma'ak. Kalau engkau menyeberangi lautan ini, maka kami akan menyeberangi lautan ini bersamamu wahai Rasulullah.
Ma takhallaf ahadun minna. Maka tidak ada satu orang pun yang akan membelakangimu wahai Rasulullah. Wa ma akhazta minna ahabba ilaina mimma tarak. Apa saja yang engkau ambil dari kami itu jauh lebih kami cintai. Wala naqulu laka, dan kami tidak akan pernah mengatakan kepadamu wahai Rasulullah, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Kami tidak akan pernah mengatakan kepadamu wahai Rasulullah sebagaimana Bani Israel mengatakan kepada Musa, hai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu. Berperanglah engkau bersama Tuhanmu, kami duduk-duduk saja di sini. Coba lihat bagaimana konsep kebersamaan yang dibangun, yang ditimbulkan, yang dimunculkan oleh Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat mulia. Pada saat meninggal dunia, beliau bergetar arsy Allah. Dalam riwayat dikatakan ada 4 malaikat yang menjunjung tinggi arsy Allah, dan 1 sayap malaikat penjunjung tinggi arsy Allah itu 6 dibandingkan 1 sayap itu dibandingkan dengan 600 sayap Jibril. Taboh sayup yang setara dengan 600 sayup Jibril. Ni bayangkan mandang taboh sayup Jibril wate gegepak yang tutup timungan barat dunianya. Taboh sayup. Malaikat penjaga arsy itu mempunyai sayap. 1 sayapnya setara dengan 600 sayap Jibril. Dan setiap hari arsy Allah dimasuki oleh 70.000 malaikat. Pada saat meninggal Sa'ad, maka bergetar arsy Allah. Ini yang harus kita tunjukkan, konsep kebersamaan kita bersama Rasulullah. Apa yang sudah kita bangun untuk masjid ini? Apa yang sudah kita hidupkan masjid ini? Apa kontribusi? Apa peran kita? Sehingga nanti pada saat kita sudah tidak ada lagi di saf ini, siapa yang akan menggantikan kita? Ini yang harus kita pastikan, jemaah yang dirahmati Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita bahwasanya asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi sesama orang-orang mukmin. Hari ini terbalik. Orang Islam itu paling baik sama orang kafir. Tapi menyatu sama orang Islam yang gepu kafir, gududuh gop, gufitnah gop. Ini penyakit hari ini. Kita baik dengan non-muslim, tetapi sesama saudara kita saling curiga, saling menuduh, saling menghasut. Padahal di dalam ayat ini dengan jelas Allah menyampaikan asyidda'u 'alal kuffar. Umar memberikan sebuah contoh bahwasanya ketegasan Umar membuat sebuah aturan, tidak boleh ada bunyi lonceng gereja pada masa Umar. Dan seluruh orang-orang kafir itu dikeluarkan dari tanah haram, dari Makkah dan Madinah. Ini sebuah ketegasan. Dan orang-orang kafir tidak boleh menggunakan salib. Hari ini apa yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana toleransi kita? Toleransi kita adalah toleransi kebablasan. Toleransi yang sangat-sangat tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ruhama'u bainahum, mereka saling sayang antara mereka. Dan lihatlah bagaimana ciri kita, potret kita, gambaran kita yang diungkapkan dalam sebuah kitab dalam Taurat, kitab umatnya Yahudi. Tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini merupakan potret umat Islam di dalam Taurat, di mana Allah mengungkapkan dengan fi'il mudhari', tarahum, bermakna apa? Lil istimrar. Urang ron akan kakalan umat Islamnya, urang berimannya, sabe-sabe merangkajan, pajan mantap. Itu fungsinya pada saat kita mentadabburi Al-Quran. Tarahum diungkapkan dengan fi'il mudhari' menunjukkan istimrar. Kapan saja kita akan melihat orang-orang beriman, mereka itu adalah dalam kondisi ruk'an sujjadan. Mereka dalam posisi sujud dan ruku' dan sujud. Dua ini merupakan dua gerakan yang paling dekat kita dengan Allah. Karena Allah dengan Rasul sendiri mengatakan, dua posisi paling dekat seseorang sedang salat itu adalah pada saat dia sedang ruku' dan sedang sujud. Fa'aktsirud du'a. Maka perbanyaklah berdoa pada saat kita sedang ruku dan sedang sujud.
Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan mereka mencari keridhaan dari Allah. Hikmahnya dan uniknya, Allah menggambarkan ridwan tersebut dengan nakirah. Nakirah itu apa? Kita tidak tahu amal saleh apa yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Siti Zubaidah, salah seorang istri dari Harun ar-Rasyid. Beliau mempunyai amal yang sangat luar biasa. Pada saat beliau meninggal dunia, dimimpikan oleh seorang yang alim, maka ditanyakan, apa yang membuat engkau bisa mendapatkan nikmat dari Allah? Karena kalau jamaah pergi haji itu akan melihat ada sebuah sumur di Arafah. Di Jabal Rahmah itu ada sebuah sumur Siti Zubaidah. Itu diairi air untuk orang pergi haji mulai dari Arafah sampai ke Mina. Siapa yang membuat PDAM ya? Siti Zubaidah. Sehingga amalnya sangat luar biasa. Maka pada saat itu ditanyakan, apa yang membuat anda mendapatkan nikmat dari Allah? Maka beliau menjawab, aku mendapatkan nikmat dari Allah dari amal salat tahajud 2 rakaat yang kusembunyikan dari suamiku. Ini adalah sesuatu amal yang kita bisa saja menganggapnya sepele. Jadi jangan pernah menunggu kita bisa mencapai suatu posisi baru mau beramal. Dan jangan pernah bangga dengan sesuatu apa yang sudah kita lakukan. Orang EU yang kenyan amal terbaik gonya. Orang jauhkan tahu itulah amal terbaik dia. Pada saat dia bisa memproses urusan orang lain dengan baik, dengan mudah, dengan cepat, itulah amalnya. Mungkin itu yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Pada saat seseorang bisa membuat sapu lidi, itulah amalnya. Dan sapu lidi tersebut bisa membersihkan masjid. Pada saat seseorang itu bisa melakukan amal-amal yang apapun yang bisa dilakukan, maka itulah amalnya. Hal yang sama pada saat Imam Syafi'i meninggal dunia, ditanyakan dalam sebuah mimpi, diceritakan, apa yang membuat engkau wahai Syekh bisa masuk mendapatkan nikmat Allah? Imam Syafi'i mengatakan, aku menuliskan selawat kepada Rasul di dalam kitabku. Hanya dikarenakan keikhlasan beliau menulis selawat kepada Rasulullah dalam kitabnya, maka beliau mendapatkan nikmat. Padahal karyanya sungguh luar biasa. Sampai dengan hari ini kita masih mempelajari karya-karya Imam Syafi'i. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dan kalian akan melihat wajah mereka itu ada bekas sujud. Dan ini jangan salah dipahami. Bekas sujudnya kan hitam bakdo. Menyeperlai hitam bakdo. Uronyo tak sujud aju hidih bak aspal. Mulimangga yang hitam. Menyeperlai hitam. Tapi di sini diungkapkan dengan simahum fi wujuhihim. Kalian akan melihat wajah mereka ada bekas sujud. Bekas sujudku wadai takalan wajah urung teduh, mencahaya, mangat, galak. Itu merupakan athar sujud. Beda laju. Menyatakan urung yang hantang semayang, muka cik beda laju. Tapi menyurung yang semayang, kenang itu semayang sabi, gejaga sabi, cik lain laju. Itu yang maksud dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Dan itu merupakan semuanya gambaran orang-orang beriman di dalam kitab Taurat. Kenapa di dalam Taurat disebutkan tanda-tanda orang-orang beriman itu dengan ibadah? Karena orang Yahudi orang yang hantim ibadah. Orang yang paling beribadah. Maka dipegah umat Islamnya adalah umat yang beribadah. Beda ciri-ciri umat mukmin, orang-orang Islam, umat Nabi Muhammad itu di dalam Injil. Di dalam Injil Allah mengungkapkan wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka di dalam Injil kazar'in akhraja syat'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Fa azarahu, maka tanaman tersebut kuat. Fastawa ala suqih, dan menjadi besar. Yu'jibuz zurra, dan akan membuat bangga orang-orang yang menanam. Kenapa diungkapkan contoh umat Islam, umat Nabi Muhammad di dalam Injil itu dengan ungkapan yang saintis, dengan ilmu pengetahuan? Karena orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang meninggalkan dunia. Mereka hanya fokus untuk ta'abbud, hanya ya bikin ke dunia. Itu kesalahan mereka. Mereka merubah ajaran agama Allah sehingga mereka hanya fokus kepada dunia.
Di dalam kitab Injil itu dijelaskan apabila kamu ditampar pipi kanan, maka kasih pipi kiri. Itu dirubah semua ajaran yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Sehingga Allah memberikan perumpamaan. Kita orang-orang beriman umat Nabi Muhammad di dalam Injil adalah umat yang saintis. Umat yang sangat berilmu pengetahuan. Maka kombinasi antara ketaatan kepada Allah dan mempelajari dunia itu merupakan ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Coba lihat hari ini. Pada saat kita menanam, ada orang yang menanam melon. Pada saat dia berhasil menanam melon, maka dia sangat bangga dengan tanamannya. Hari ini ada orang yang menanam tanaman. Pada saat tanamannya tidak mempunyai hasil, maka dia akan kecewa dengan tanamannya. Oleh sebab itu para ulama mengatakan ini adalah ayat tentang cara mendidik anak. Padup le urung cik uronyo, wate nane, melah nane. Hana bangga kan? Anak-anak kudu pegat di hana iro ku jauh ni jauhi. Ini menunjukkan sistem pendidikan orang tua hari ini gagal dalam mendidik anaknya, tidak pernah bangga dengan hasil didikannya. Tapi kalau seandainya seorang orang tua berhasil mendidik anaknya, pada saat dia tidak ada lagi, maka anaknya yang akan mendoakannya, maka anaknya lah yang akan menjadi amal penerus bagi kegiatannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kesemuanya itu dengan kita melaksanakan ciri-ciri tersebut, itu akan membuat liyaghidha bihimul kuffar. Orang-orang kafir akan benci melihat kita. Hari ini orang kafir tidak benci melihat umat Islam. Mereka tertawa melihat umat Islam saling bertikai. Mereka tertawa melihat umat Islam saling berantam, saling berperang. Inilah kondisi hari kita. Hari ini kita mempunyai kondisi yang sangat-sangat luar biasa, terpuruk. Padahal Allah berjanji kepada kita, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah berjanji kepada kita, akan janji Allah itu pasti, jamaah yang dirahmati Allah. Beda sama janji-janji orang di dunia ini. Berapa banyak orang yang berjanji pada saat dia mau naik, mau kampanye, mau apapun, tapi setelah dia terpilih, dia lupa sama janjinya. Tapi beda sama Allah. Janji Allah itu adalah pasti. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, maka itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bisa kita manfaatkan dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita memasuki kepada rukun, kepada dua khutbah. Alhamdulillahilladzi khassana bikitabil unzil wa akramana binabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa aujaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور
وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. اللهم ارزقنا بأن نصلي في بيت المقدس حر عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيم الصلاة.